Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Suhardi, MPD, sahabat saya Bapak Randy Pratama, MPD, kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru Inovatif Indonesia di seluruh Indonesia, ya, baik di streaming YouTube maupun juga di streaming Zoom. Langsung saja, izin saya share screen. Sudah bisa terlihat ya? Ya, sudah. Oke. Tema kali ini kita akan membahas tentang teknik menghindari plagiasi dan bagaimana penggunaan Turnitin. Ini beberapa karya saya ya, sebagai referensi bagi guru-guru juga mungkin penting di dalamnya. Karya terakhir saya, tips dan trik menulis PTK ya. Bagaimana contoh-contoh PTK yang akan diterima biasanya waktu kenaikan pangkat. Nah, ini saya sesuaikan dengan standar yang ada di Kemendikbud dan Kemenak. Kemudian secara umum tentang plagiasi ya, plagiasi itu diatur dalam Permendiknas nomor 17 tahun 2010. Di dalamnya Bapak Ibu bisa cek bagaimana itu terkait konsep plagiasi, kemudian larangan-larangan plagiasi dan lain-lain. Nah, secara umum jenis plagiasi itu ada beberapa ya. Yang kita pahami plagiasi itu yang copy paste ya, copy paste persis. Nah, itu ternyata tidak hanya itu saja. Yang pertama, plagiasi kata demi kata ya. Ini plagiasi persis kita copy paste ya, atau Ctrl A, Ctrl V seperti yang disampaikan Pak Randy tadi, tanpa tanda petik. Tanda petik itu biasanya digunakan untuk kebijakan, ayat, hadis seperti itu. Kalau itu memang tidak dianggap plagiasi meskipun sama. Kemudian yang kedua, plagiasi mosaik. Jadi memberikan tambahan-tambahan kata, ya, menyisipkan atau ditambah-tambahi kata di antara kalimat itu. Nah, itu juga plagiasi. Kemudian plagiasi sumber sekunder. Bapak Ibu, sekarang semuanya open access ya. Kita mau membuat atau menulis sebuah karya itu pasti mencarinya di jurnal maupun PDF yang lain, repositori berupa skripsi, tesis, itu semuanya sekarang bisa di-download open access ya. Nah, terkadang kita itu ketika merujuk ya, yang kita cantumkan adalah sumber yang ada di dalam jurnal itu, misalnya gitu ya, bukan penulis jurnal itu. Nah, itu disebut plagiasi sekunder. Kemudian plagiasi kepengarangan. Nah, ini yang parah. Tulisan orang lain kita ganti nama sebagai tulisan kita. Kemudian juga self plagiasi. Plagiasi karya kita sendiri ya. Mungkin kita telah menerbitkan karya jurnal, kemudian juga diterbitkan pada jurnal yang lain. Itu juga dianggap plagiasi. Nah, memang plagiasi itu tidak semuanya disengaja. Ada kalanya plagiasi itu tidak disengaja. Nah, ini konsep-konsepnya. Nah, ini beberapa website untuk mengecek plagiasi, banyak sekali ya. Nah, yang paling umum adalah menggunakan Turnitin. Oleh karena itu, kali ini kita fokus ke bagaimana penggunaan Turnitin. Ya. Nah, kemudian nanti saya berikan langsung praktek, kemudian bagaimana cara mendapatkan Turnitin ya, untuk Turnitin pribadi maupun Turnitin lembaga. Kita fokuskan di sini ya, kita langsung praktek bagaimana cara menghindari plagiasi. Yang pertama, ini nanti kita praktekkan satu persatu ya. Yang pertama, merangkum lalu ditulis dengan bahasa sendiri. Ya. Tapi maknanya sama, tapi yang kita copy, yang kita kutip tetap ya substansinya sama, tapi menggunakan bahasa sendiri, otomatis diparafrase, ya bisa dikembangkan atau diringkas dengan bahasa yang lain. Kemudian yang kedua, memparafrase semua kata, bukan disisip-sisipi. Mengganti semua kata, tidak hanya disisipi atau diselang-seling seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, caranya menerjemahkan
dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau bahasa yang lain, atau sebaliknya dari bahasa Inggris kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu sudah otomatis berbeda, sudah kalimatnya berbeda, otomatis tidak plagiasi, tidak terdeteksi oleh Turnitin. Yang keempat, memberikan tanda kutip pada kalimat langsung. Yang saya sebut kalimat langsung itu, yang pertama adalah ayat, hadis, kebijakan, hasil wawancara, misalnya itu kalimat langsung yang tidak mungkin kita parafrase. Itu kita beri tanda kutip. Kemudian menggunakan aplikasi Mendeley atau Zotero dalam mengutip. Nah, mungkin langsung saja kita praktekkan terkait dengan ini. Nah, ini alhamdulillah saya pantau tadi, ternyata Guru Inovatif Indonesia memiliki banyak sekali jurnal ini, ya. P4I saya lihat ada disediakan jurnal-jurnal untuk Bapak Ibu guru, ya, sesuai dengan tingkatan atau jenjang pendidikannya dan bidang studinya. Alhamdulillah banyak sekali, bisa Bapak Ibu pilih di sini, ya, sekendari, ya, jurnal untuk pendidikan menengah, ya. Kemudian ini untuk SMK, pendidikan kejuruan, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, ya, banyak sekali. Dan ini luar biasa menurut saya karena jurnal itu memang dikembangkan atau dibentuk sesuai dengan kebutuhan, ya. Karena kebutuhan guru di sini sesuai dengan jenjang pendidikannya, maka dibentuklah seperti ini. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Nanti semoga bisa terbit di jurnal yang dikelola oleh P4I ini. Nah, dan di setiap jurnal ini, ya, ada kebijakan tentang plagiasi. Nah, contohnya ini, saya kasih contoh di jurnal sekundari, Jurnal Inovasi Pendidikan Menengah. Saya lihat tadi di bagian menu, nah ini, ya, kebijakan plagiasi, misalnya seperti ini. Di sini ada keterangan bahwa, nah ini, plagiasi maksimal 30%. Nah, setiap jurnal pasti memiliki kebijakan toleransi plagiasi, ada yang 30%, ada yang 25, ada yang 20, ya. Tergantung jenis jurnalnya. Semakin tinggi mungkin sintanya, nanti juga semakin ketat cek plagiasinya, semakin sedikit. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sebelum disubmit, ya, dalam pertemuan pertama mungkin Bapak Ibu diajari terkait membuat jurnal seperti apa, kemudian cara mensubmitnya seperti apa. Nah, tapi sebelum mensubmit tolong dicek plagiasi dulu. Nah, kalau bisa di bawah 30%. Nah, cara untuk mendapatkan portal atau Turnitin, ya, secara pribadi Bapak Ibu bisa sebenarnya beli di toko online, ya. Baik itu Shopee, misalnya Tokopedia, Lazada, macam-macam, itu semuanya ada yang menyediakan beli Turnitin. Misalnya ketik di sini Turnitin, ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini banyak sekali yang bisa kita pilih, ya. Misalnya ini klik di sini toko yang menyediakan Turnitin ini, ya. Kemudian kita pilih bulanan, mingguan atau tahunan. Di sini biasanya ada, ya, misalnya beli sekarang, misalnya di sini. Kemudian ada pilihan. Oh, kalau ini harian atau sekali cek. Ada yang bulanan misalnya. Nah, ini kuantitas misalnya di sini beli sekarang. Ya, cek Turnitin, kemudian ini sebagai mandiri atau sebagai admin, misalnya sebagai mandiri, ya. Nah, di sini kuantitas misalnya milih berapa, kemudian beli sekarang, ya. Nanti kemudian Bapak Ibu bayar, ya, sesuai dengan kebutuhan kita, misalnya bulanan atau mingguan atau tahunan. Kemudian nanti setelah dibayar, Bapak Ibu silakan kirim chat kepada penjual. Nah, kemudian mengirim email seperti ini. Sudah saya bayar. Kemudian kita kirim email kita. Nanti email kita itu akan didaftarkan oleh pihak penjual. Kemudian nanti kita dapat kiriman email, username dan password. Ya. Ketika sudah mempunyai username dan password,
ya. Kemudian kita silahkan login pada website turnitin.com. Di sini ya kita login. Nah, ini karena saya sudah membeli tadi. Nah, di sini kemudian munculnya nanti tampilan awal seperti ini ya. Karena ini sebagai siswa, sebagai bukan admin ya. Jadi seperti ini tampilannya. Kemudian diklik tadi. Di sini jangan lupa pilih yang no repository. Jadi Turnitin itu ada dua jenis, ada yang repository, ada yang non repository. Kalau yang repository, hasil yang Bapak Ibu cek di dalam Turnitin, misalnya 15% ya, kemudian dicek ulang itu bisa 100% karena sudah di repository. Jadi gitu. Pilih yang no repository. Jadi berkali-kali kita mengecek Turnitin, ngecek plagiasi di sini tidak terdeteksi atau tidak menambah hasil plagiasi. Ya, nanti silahkan diklik submit, kemudian diikuti langkah-langkahnya, kemudian konfirmasi. Nah, seperti ini. Nah, kalau Turnitin milik lembaga, ya biasanya di kampus atau di lembaga, di sekolah bisa membeli secara langganan, kemudian dibagikan kepada para guru. Nah, contohnya seperti ini di kampus saya. Nah, kemudian kita klik launch ya. Nah, coba kita sekarang praktek bagaimana mengutip sebuah artikel ya, sebuah kutipan. Kemudian kita cek plagiasinya berapa persen, kemudian kita parafrase. Coba kita ingin mencari sebuah jurnal misalnya pendidikan kewarganegaraan. Nah, kemudian kita cari sebuah jurnal tentang itu. Oke, kita download dulu. Nah, misalnya ini sebuah jurnal ya, yang akan kita masukkan dalam karya kita, misalnya di bagian pendahuluan beberapa kita kutip ya. Misalnya ini. Atau ini ya. Tidak perlu banyak-banyak, satu paragraf saja. Ini kita copy. Kemudian kita masukkan ke dalam naskah kita. Seperti ini. Kita simpan, kita cek ini plagiasinya berapa persen, kemudian kita parafrase supaya tidak plagiasi. Bentar. Bentar ya, ini ada loading gangguan. Oke, ini misalnya kita kasih file tes ya. Nah, coba kita cek plagiasinya berapa persen. Ya, di sini kita upload. Kemudian kita pilih file yang akan dites, kita cek tadi itu dengan folder namanya tes ya. Kita konfirmasi. Kemudian kita tunggu hasilnya berapa persen, cek plagiasinya. Nah, ini muncul di sini adalah 100% ya. Karena memang hasil copy paste dari sebuah jurnal ya, tanpa kita rubah. Nah, ini. Jadi muncul plagiasinya 100%. Nah, bagaimana kita merubah atau menghindari plagiasi supaya tidak 100%? Nah, caranya adalah memparafrase. Yang paling ideal adalah memparafrase satu persatu, kalimat demi kalimat. Coba kita blok, kita warnai dulu ya. Misalnya ini, kalimat ini kita baca dulu bersama, mungkin
ada saran kalimat, nanti silakan saran kata. Nyatanya konflik horizontal yang mengancam integrasi nasional, keberagaman atau multikultural ya, bangsa tidak selalu lahir dari perbedaan pilihan politik ya. Nah, ini kan kalimat aktif. Boleh kita ganti menjadi kalimat pasif ya. Misalnya integrasi nasional atau ketahanan persatuan, misalnya persatuan nasional dapat terancam, misalnya ya, ini mengancam kita ganti terancam, misalnya tidak hanya karena perbedaan ya, tidak hanya karena perbedaan politik, misalnya begini. Nah, ini kalimat pertama. Nah, sekarang kalimat kedua. Kita kasih warna yang berbeda supaya mudah ya. Ini tadi kita kasih warna kuning supaya sekarang yang hijau kita parafrase. Tetapi juga dari kecerdasan serta kedewasaan warga negara. Misalnya ini digabung sebenarnya. Namun lebih ditentukan atau namun lebih disebabkan karena tingkat kedewasaan ya, warga negara yang rendah, misalnya seperti ini. Nah, ini kita warna hijau seperti yang seperti ini. Nah, kemudian kalimat ketiga ini nyampe ini ya, kita warna merah misalnya. Bangsa Indonesia memiliki karakteristik yang unik ya. Selain percaya terhadap karunia Tuhan, bangsa ini pun ternyata pada semangat persatuan yang kokoh untuk menjadi model sosial dalam meraih kemerdekaannya, serta sebagai bekal dalam upayanya untuk menjadi negara yang berkarakter maju. Nah, misalnya kita parafrase, kita kembangkan, misalnya Indonesia sebagai misalnya negara, sebagai bangsa misalnya yang memiliki keunikan dibanding dengan negara lain. Saya seperti ini. Juga misalnya percaya bahwa karena misalnya ya, karena warga Indonesia meyakini, percaya kita ganti meyakini ya, meyakini bahwa kemerdekaan yang diperoleh karena anugerah misalnya ya, anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalimat terakhir ini ya, ini adalah teori. Ini adalah teori di pendapatnya Lestari ya. Saya kasih warna ini. Selaras dengan Lestari yang menegaskan bahwa semangat persatuan Indonesia sebagai bangsa multikultural merupakan identitas nasional yang harus diwariskan secara sistematis. Ya. Misalnya Lestari menegaskan ya
atau mengatakan bahwa hal itu sebagai identitas nasional yang harus dipertahankan dan diwariskan secara terus-menerus, misalnya ke generasi berikutnya, misalnya gini. Oke, nah, dua kalimat ini sudah jauh berbeda ya. Nah, coba kita cek sekarang plagiasinya berapa. Nah, ini berarti lebih singkat ya parafrase dari kita. Bisa juga lebih banyak parafrasenya, tergantung kita mau mengembangkan. Misalnya kita hapus yang plagiasi tadi, kita save lagi, tes hasil parafrase. Oke. Kemudian kita cek lagi di Turnitin. Ya. Nah, ini. Kemudian kita konfirmasi. Kita tunggu hasilnya. Ya, ini proses. Nah, yaitu plagiasinya 0% ya, 0%. Yang awalnya 100% menjadi 0%. Nah, ini. Nah, ini ya, 0%. Nah, seperti itu, paragraf per paragraf. Ya. Nah. Kemudian ini kan lestari, kemudian kita ngambil dari kutipannya bukan lestari, tapi jurnalnya. Nah, sorry. Yang kita kutip adalah jurnalnya ini. Nah, tadi itu milik Agil ya, yang kita taruh sebagai referensi adalah Agil di sini. Dalam Agil. Ini sederhananya ini manual ya, manual saja. Nanti sebetulnya ada cara untuk membuat kutipan dengan dengan menggunakan aplikasi Mendeley ya. Ini contoh saja Agil ya dan seterusnya. Jadi menggunakan APA, jadi ini nama akhir, kemudian tahun ya. Minimal ini, kemudian halaman. Kalau menggunakan kutipan manual seperti ini, tapi sebaiknya dalam mengutip menggunakan Mendeley. Nanti lebih detailnya ada tutorial yang sudah saya siapkan dalam menggunakan Mendeley. Ini yang pertama Bapak Ibu untuk menghindari plagiasi, memparafrase ya. Kemudian yang ketiga, menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Ya. Ini saya kasih contoh milik saya ya. Milik saya ini jurnal saya yang sebelum saya submit itu menggunakan bahasa Indonesia awalnya nih. Kemudian ketika dipublish, disubmit menggunakan bahasa Inggris. Nah, plagiasinya seperti apa perbedaan plagiasinya? Nah ini, ketika jurnal saya itu masih bahasa Indonesia dan memang saya rujuk atau saya kutip dari berbagai sumber yang berbahasa Indonesia, ya. Kemudian saya cari jurnal yang menggunakan bahasa Inggris, maka seluruhnya saya terjemahkan ke bahasa Inggris, ya. Malah tanpa saya parafrase, saya alihkan bahasa. Yang awalnya terdeteksi plagiasi 63%, langsung drastis berkurang menjadi 10%. Nah, perbandingannya seperti ini. Nah, ini yang bahasa Indonesia, ya, ini bahasa Indonesia. Setelah saya terjemahkan ke bahasa Inggris, jadinya seperti ini. Nah, ini jurnal yang sama, ya, misalnya introduction ya, seorang guru yang memainkan peran penting dalam pendidikan. Nah, persis. Jadi di sini tidak saya parafrase sebenarnya, cuman saya alihkan menjadi bahasa Inggris. Ini sudah tidak plagiasi Bapak Ibu, kalau seperti ini. Atau sebaliknya. Nah, kita merujuk dari jurnal-jurnal internasional yang berbahasa Inggris. Memang saya sarankan
dalam membuat kutipan, dalam membuat karya, sebaiknya merujuk dari jurnal-jurnal yang bereputasi atau jurnal internasional ya. Saya kasih contoh cara mencari jurnal internasional. Ini kita tutup dulu karena banyak sekali. Nah, coba Bapak Ibu silahkan tulis tan online ya, tan. Nah, jadi seperti ini online.com. Nah, ini Bapak Ibu pilih website yang tanonline.com. Nah, ini caranya mencari referensi yang berbahasa Inggris, yang jurnal internasional yang terindeks Scopus. Di sini Bapak Ibu silahkan ketik kata kunci judul yang ingin kita cari ya. Misalnya education misalnya civic education ya, misalnya civic education, pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini banyak sekali jurnal-jurnal yang terindeks Scopus ya. Bapak Ibu misalnya milih salah satunya ini ya. Ini jurnal berbahasa Inggris yang terindeks Scopus. Nah, tapi hampir semua jurnal yang terindeks Scopus itu kadang tidak bisa di-download langsung. Ini tidak ada PDF yang bisa di-download. Nah, caranya gimana? Buka website yang lain, ya, Skyhub. Ya, Bapak Ibu silakan catat atau praktekkan skyhub.c. Skyhub.c ini adalah portal untuk mendownload jurnal Scopus yang yang dikunci. Caranya, jurnal yang sudah kita pilih tadi, kita copy DOI-nya. Semua jurnal pasti ada DOI, ya ini ya. Kita copy DOI-nya, salin. Kemudian paste di sini, tempel ya, open. Kita tunggu sebentar. Nah, maka akan muncul PDF ya yang bisa kita download ini. Persis dengan jurnal yang aslinya. Nah, ini jurnal internasional yang terindeks Scopus dan ini memang bagus untuk dijadikan rujukan. Nah, caranya misalnya kita tidak perlu memparafrase lagi kalau jurnal seperti ini. Misalnya ini kita kutip ya. Kita kutip atau bagian inilah. Satu paragraf ini kita kutip. Kita copy. Coba kalau kita copy langsung ininya plagiasinya berapa persen kalau kita copy langsung. Ya, ini kita copy persis dengan yang ada di jurnal tadi. Tes Inggris. Nah, kemudian kita cek lagi misalnya. Kita ngutip yang tes Inggris ya, bahasa Inggris tadi. Langsung konfirmasi berapa persen hasil plagiasinya. Kita tunggu sebentar. Nah, 45% itu hanya paragraf kecil ya. 45%. Nah, jadi dari jurnal yang berbahasa Inggris tadi, jangan langsung di-copy di naskah kita ya. Tapi diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia ya. Ini terjemahan yang kasar ya, terjemahan yang kasar ini contoh saja. Pakai inilah yang kasar ini. Nanti diperbarui lagi. Terjemahkan dulu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Yang kita copy adalah yang bahasa Indonesia ini. Baru kita taruh di naskah kita. Nah, ini kan sudah ganti. Yang bahasa Inggris kita hapus. Coba kita save. Tes Inggris, tes bahasa Indonesia. Oke.
Coba kita tes kembali, kita cek kembali. Yang bahasa Indonesia, konfirmasi. Kita tunggu prosesnya sebentar. Ini kadang kalau filenya besar ya lama, kalau filenya kecil ya cepat ya. Ini langsung dari 45 berubah langsung menjadi 0%. Jadi gitu. Nah, cuman ketika Bapak Ibu menggunakan apa namanya Google Translate ya, Google Translate ya, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris misalnya, atau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, tolong dicek betul karena ini hanya mengalihkan mengalihkan bahasa saja, tapi grammarnya kadang masih berantakan. Oleh karena itu, ketika dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, ya, seperti milik saya tadi, ya, lah milik saya ini kan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Sebelum saya masukkan ke naskah saya ini, ya, bahasa Inggrisnya itu saya cek ini kebenaran atau uh, apa kebenaran grammarnya. Caranya sebelum kita masukkan itu ya, kita buka website yang namanya Grammarly. Nah, ini adalah website yang mengoreksi ini kebenaran grammar. Meskipun kita kadang mungkin kurang memahami ini ya tentang grammar bahasa Inggris, kita minta tolonglah portal ini untuk mengoreksi. Bentar, ini kok agak lemot ya. Bentar. Nah, ini kalau sudah login, maka munculnya seperti ini nanti Grammarly-nya. Nah, Bapak Ibu bisa klik di ini yang new, kemudian pastekan di sini naskah bahasa Inggrisnya. Ya, langsung aja ini diklik down. Nah, nanti di sini akan dikasih koreksi. Ini masih berantakan ya. Misalnya ini Uswah Hasan Uswah. Ini karena ini bukan bahasa Inggris ya tadi. Nah, ini dikoreksi. Nah, ini has. Ini yang benar have ya. Kita tinggal klik have misalnya begini. Nah, jadi akan merah-merah yang dicurigai oleh Grammarly. Misalnya ini kata yang mubazir misalnya. Yang merah ini berarti diminta untuk dihapus. Nah, berarti lah dan seterusnya begitu. Nah, baru yang sudah dikoreksi oleh Grammarly ini kita masukkan di dalam naskah kita. Jadi gitu. Yang selanjutnya adalah beri tanda kutip pada kalimat langsung. Ketika Bapak Ibu menggunakan ayat, hadis, kebijakan, diberi tanda kutip, ya, diberi tanda kutip supaya nanti bisa di-exclude ya. Di Turnitin itu ada fitur untuk mengeksklusif untuk mengecualikan ya bahwa itu bukan plagiasi ya. Nah, kemudian menggunakan aplikasi Mendeley dan Zotero. Ini tidak perlu saya jelaskan karena panjang sekali ya tahapannya, tapi sudah saya siapkan tutorial dalam menggunakan Mendeley dan Zotero. Nah, jadi itu ya. Kemudian ini ada beberapa tips supaya naskah kita tidak plagiasi. Yang pertama adalah terapkan ya sejak awal menulis. Jadi kita memparafrase bukan di akhir, tapi sejak awal sudah kita parafrase sedikit demi sedikit. Yang kedua adalah tulis secara bertahap. Ya, jangan kebut semalam membuat satu jurnal itu paling cepat 1 minggu lah. Seminggu, misalnya per hari itu 2-3 halaman dan seterusnya. Kalau membuat dari awal. Kemudian yang ketiga adalah baca dan cek berulang kali. Nah, ketika kita sudah memiliki naskah, tiap paragraf itu semakin kita baca, semakin kita cek, maka ada kalimat atau kata yang kurang tepat atau diksi kata yang harus kita ganti. Nah, semakin kita baca, semakin ketemu itu diksi yang bisa kita ganti. Nah, itu. Kemudian
Nah, ini tadi ya, eh, untuk mendownload jurnal internasional ini, kemudian mendownloadnya tadi di Skyhub, kemudian Bapak Ibu juga bisa mendownload Publish or Perish atau POP, ya. Ini mungkin saya kasih contoh singkat saja, nanti bisa dikembangkan. Silakan Bapak Ibu klik Publish or Perish di website, pilih yang ini, harzing.com. Ya. Ini untuk mendownload jurnal internasional lebih cepat daripada yang online tadi itu. Nah, nanti Bapak Ibu download di paling bawah itu ada yang Windows ya, Publish or Perish yang ini, yang versi terakhir ya, versi terakhir. Kemudian Bapak Ibu download dan ini resmi ya. Kemudian silakan diinstal. Nah, setelah diinstal nanti munculnya seperti ini, POP. Saya sudah mendownloadnya. Nah, seperti ini munculnya. Nah, di sini ada jurnal yang terindeks Crossref, kemudian Google Scholar, Scopus, dan lain-lain. Nah, cuman khusus Scopus ya, ini dikunci atau di password. Awalnya tidak bisa dibuka ya. Nah, untuk membuka ini perlu kode. Ini saya berikan kodenya untuk Bapak Ibu ya, nanti bisa dibagikan oleh Pak Randy. Ini kodenya panjang sekali ini ya. Nah, ini silakan dikopi seperti ini. Nah, kemudian dipaste di bagian ini, di Publish or Perish, kemudian klik View, kemudian klik Referensi, kemudian klik Scopus. Nah, dipaste di sini. Karena ini sudah saya paste di sini, maka aplikasi saya ini sudah bisa untuk mencari dan mendownload Scopus. Ya, jadi gitu, nanti klik OK. Cara mendownloadnya, misalnya kita mau mencari Scopus ya di sini. Nah, cukup klik di sini nih, kata kunci, keywordnya. Tadi itu misalnya civic education. Nah, kemudian jangan lupa ini dibatasi tahun. Enaknya kalau pakai POP ada batasan tahun, misalnya 2019 sampai 2022. Ya, kemudian kita klik searching ini ya. Kita tunggu sebentar. Ada 200 temuan jurnal terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau ini tidak perlu pakai Skyhub karena setiap jurnal ini bisa di-download dengan cara klik 2 kali. Nah, klik 2 kali. Nah, ini kalau ini error ya. Coba yang lain. Klik 2 kali. Sorry. Atau di sini. Nah, ini di copy aja, nggak apa-apa. Seperti tadi itu. Nah, bisa kadang yang diklik 2 kali langsung muncul PDF, ada yang memang diarsip ya, diarsip. Nah, kalau semuanya ini bisa di-download menggunakan Skyhub tadi, ini DOI-nya muncul di sini keterangannya. Nah, ini menggunakan ini POP, Publish or Perish. Kemudian next ini website membantu cara memparafrase, Bapak Ibu ya. Gunakan yang spinner. Nanti spinner itu nanti bisa dicoba sendiri, mungkin karena waktunya mepet ya. Singkat aja coba ini. Spinner itu membantu memilihkan diksi kata atau persamaan kata. Kadang kita itu kan untuk memparafrase itu bingung kalau tidak terbiasa nulis itu ini persamaan katanya apa gitu, sinonimnya. Ya. Nah, kalau pakai spinner ini, nanti kalau belum punya akun, buat akun. Seperti ini kita login dulu. Nah, misalnya teks bahasa Indonesia yang kita copy, misalnya ini ya, kasarannya lah. Kemudian kita paste di spinner, tempelkan begini, kemudian klik ini. Dan nanti otomatis terparafrase sendiri. Nah ini, yang biru-biru ini adalah
pendekatan pendidikan kewarganegaraan. Jadi pendekatan pembelajaran kewarganegaraan untuk anak kecil, buat anak kecil. Nah, jika kalimat atau diksi kata yang dipilihkan tidak cocok, ya, maka bisa kita ganti. Misalnya buat ini karena kurang baku, misalnya diganti di sini klik, ya. Kemudian klik yang panah ini, kemudian kita pilih buat, guna, untuk, misalnya. Nah, misalnya kita pilih untuk tetap berarti ya. Ya, dan ini dan otomatis ganti serta dan seterusnya. Nah, ini adalah parafrase pilihan diksi yang ditawarkan oleh Spinner. Yang kita copy adalah yang ini, yang paling bawah ini. Kita klik select all, kita taruh di naskah kita. Nah, ini sudah terparafrase secara otomatis. Cuman perlu dicek lagi, sekali lagi perlu dicek lagi. Begitu. Kemudian ini penggunaan Spinner ini yang paling umum ya. Kalau Quillbot ini parafrase bahasa Inggris dan lain-lain. Grammarly tadi sudah saya praktekkan. Nah, mungkin itu terkait dengan bagaimana mendapatkan Turnitin, mengecek menggunakan Turnitin dan menghindari plagiasi dengan cara memparafrase, mengalihkan bahasa dan seterusnya. Ini beberapa tutorial yang bisa Bapak Ibu kembangkan. Tadi itu yang saya sampaikan ada di sini cara menggunakan Zotero dan Mendeley. Nanti Bapak Ibu bisa cek langsung pedomannya di sini. Silahkan di-download kemudian digunakan. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Pak Randy.